alasan kenapa orang gampang ngeremehin kamu, dan cara biar kamu kembali dihargai. Respek itu bukan sesuatu yang bisa kita minta paksa ke orang lain, tapi sesuatu yang terpancar dari bagaimana kita membawa diri setiap harinya. Seringkali kita merasa sudah berusaha jadi orang baik, sudah mencoba ramah ke semua orang, tapi anehnya malah sering dianggap remeh atau bahkan gak dianggap sama sekali di dalam pergaulan. Selamat datang di Jejak Diri. Kita perlu sadar bahwa dunia ini bekerja dengan cara yang unik. Saat kita terlalu merendahkan diri sendiri dengan harapan orang akan bersimpati, yang terjadi justru sebaliknya. Orang malah akan menginjak-injak harga diri kita. Ada garis tipis antara rendah hati yang berwibawa dengan rendah diri yang kehilangan harga diri. Sifat pertama yang seringkali bikin harga diri kamu anjlok adalah kebiasaan minta maaf untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahanmu. Di dalam pergaulan, terlalu sering mengucap kata maaf tanpa alasan yang jelas, justru menunjukkan kalau kamu nggak punya rasa percaya diri. Kita memang diajarkan untuk mengakui kesalahan, tapi jangan sampai kita kehilangan martabat hanya karena rasa takut yang berlebihan akan penilaian manusia. Orang yang sedikit-sedikit minta maaf, seolah-olah sedang memberikan izin kepada orang lain untuk menyalahkan mereka terus-menerus. Mulailah mengganti kata maaf yang gak perlu itu dengan sikap yang lebih tenang dan tegas. Kedua adalah penyakit gak enakan atau selalu ingin menyenangkan semua orang. Kita pikir dengan selalu bilang iya ke setiap permintaan orang, kita akan lebih dicintai. Padahal nyatanya orang justru akan melihat kita sebagai alat yang gampang dimanfaatkan. Ikhlas dalam menolong itu bagus. Tapi kalau kita menolong orang lain sampai mengabaikan kebutuhan diri sendiri, itu namanya kita sedang menzolimi diri sendiri. Kita perlu punya batasan yang jelas. Orang akan lebih menghargai mereka yang tahu kapan harus bilang tidak. Karena itu menunjukkan kalau waktu dan tenaga kamu adalah sesuatu yang mahal. Bukan barang gratisan yang bisa diambil kapan saja. Selanjutnya adalah kebiasaan terlalu banyak bicara tentang diri sendiri atau terlalu sering curhat soal masalah pribadi kepada siapa saja. Saat kamu membuka semua rahasia dan kelemahanmu kepada orang yang belum tentu peduli, kamu sebenarnya sedang memberikan senjata kepada mereka untuk meremehkanmu suatu saat nanti. Menjaga lisan dan menyimpan sebagian cerita hidup kita adalah bentuk dari menjaga kehormatan diri. Biarkan orang lain mengenalmu dari prestasimu atau caramu bersikap, bukan dari keluh kesah yang selalu kamu umbar. Ada wibawa yang besar di dalam sebuah ketenangan dan sedikit bicara yang penuh makna. Sifat keempat yang bikin orang hilang respek adalah sering mengumbar janji, tapi sangat jarang menepatinya. Kepercayaan itu adalah fondasi dari setiap hubungan manusia, dan kepercayaan hanya bisa dibangun dengan sikap amanah. Kalau kamu terbiasa menjanjikan sesuatu hanya untuk terlihat hebat di depan orang lain, padahal kamu tahu nggak bisa melakukannya, orang akan segera melabeli kamu sebagai orang yang nggak bisa dipegang kata-katanya. Lebih baik jujur di awal kalau kamu nggak sanggup, daripada memberi harapan palsu yang akhirnya menghancurkan reputasimu sendiri. Harga seorang laki-laki atau perempuan itu ada pada lisannya yang jujur. Berikutnya adalah bahasa tubuh yang terlihat lemah dan sering menghindari kontak mata. Secara psikologi, saat kita berjalan dengan bahu yang layu, kepala selalu menunduk, dan suara yang hampir nggak terdengar, kita secara tidak langsung sedang memberitahu dunia kalau kita adalah mangsa yang mudah. Syukuri bentuk tubuh yang Tuhan berikan dengan cara membawakannya secara tegak dan tenang.
Berdiri dengan tegap dan menatap mata lawan bicara bukan berarti kita sombong, tapi itu menunjukkan kalau kita menghargai diri kita sendiri sebagai manusia yang sejajar dengan mereka. Wibawa itu seringkali muncul dari postur tubuh sebelum sepatah kata pun terucap. Sifat keenam yang harus diwaspadai adalah ketergantungan yang berlebihan pada pendapat orang lain. Kalau setiap keputusan kecil dalam hidupmu harus menunggu persetujuan orang sekitar, itu tandanya kamu nggak punya kendali atas hidupmu sendiri. Terlalu haus akan validasi manusia hanya akan membuat hatimu lelah dan nggak pernah merasa cukup. Fokuslah pada bagaimana caramu memperbaiki hubungan dengan penciptamu. Karena saat kamu sudah merasa cukup dengan penilaiannya, penilaian manusia nggak akan lagi terasa membebani. Orang yang punya prinsip kuat biasanya justru lebih disegani daripada orang yang selalu mencoba ikut arus demi cari aman. Terakhir, orang akan sangat mudah menyepelekan kamu kalau kamu nggak punya prinsip hidup yang jelas. Kamu jadi orang yang nggak punya pendirian, mudah diseret ke sana kemari, dan nggak punya nilai-nilai yang kamu pegang teguh. Sifat istiqomah atau konsisten dalam memegang kebenaran adalah magnet alami yang akan mendatangkan respek dari lingkungan. Orang mungkin nggak selalu setuju dengan prinsipmu, tapi mereka nggak akan berani meremehkanmu karena mereka tahu kamu adalah seseorang yang punya integritas. Mulailah tentukan apa yang menurutmu benar dan jangan pernah goyah hanya karena takut dikucilkan. Menjadi orang yang dihargai bukan berarti kita harus jadi orang yang galak atau ditakuti. Ini murni soal bagaimana kita menempatkan diri dengan porsi yang pas antara kebaikan hati dan ketegasan prinsip. Dunia ini akan memperlakukan kamu sesuai dengan standar yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Kalau kamu merasa bahasan ini menyentil hal yang sedang kamu alami, coba tulis di kolom komentar sifat mana yang menurut kamu paling sulit untuk dihilangkan. Kita diskusi santai di sana ya. Jangan lupa untuk terus menjaga langkahmu. Sampai ketemu di cerita selanjutnya di Jejak Diri.